Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita masih membahas listrik dinamis khususnya pada komponen hambatan. Jadi hambatan dalam fisika itu sering juga disebut sebagai resistor. Nah jadi hambatan yang pertama akan kita bahas itu adalah hambatan pada kuat penghantar. Dan berikutnya kita akan bahas juga bagaimana hubungan hambatan dengan suhu. Nah, di sini yang pertama, kita membahas tentang hambatan pada suatu kawat penghantar. Jadi kasus seperti ini. Misal, ini sebuah kawat. Nah, jadi sebuah kawat. Nah, setiap kawat di sini dia memiliki luas penampang. Jadi di sini dia memiliki luas penampang. Luas penampang inilah yang disebut sebagai A. Jadi ini yang disebut sebagai A. Dan memiliki panjang total ini dia disebut sebagai L. Dan memiliki hamba jenis yang disebut sebagai rho. Nah, yang mana setiap kawat yang terbuat dari bahan yang sama, jadi setiap hambatan yang terbuat dari kawat yang berbahan sama akan memiliki rho yang sama, memiliki hambatan jenis yang sama. Di mana hambatan pada kawat penghantar ini menunjukkan semakin panjang kawatnya, jadi semakin besar nilai L-nya, maka nilai hambatannya juga akan semakin besar. Nah, jadi begitu juga ketika A-nya ini luas penampangnya, ketika dia luas penampangnya semakin kecil, maka hambatannya juga akan semakin besar. Jadi keterangan sudah ada, hambatan satuannya adalah ohm, rho ini hambatan jenis satuannya ohm meter, dan L ini adalah panjang kawat yang satuannya adalah meter, dan A luas penampang yang satuannya adalah meter kuadrat. Jadi kalau di soal kalian ketemu hubungan hambatan, kemudian ada luas penampang, ada panjang, berarti rumus yang digunakan adalah hambatan pada kawat penghantar. Nah, berikutnya, kalau misalnya di soal kalian itu misalnya pada suhu 0 derajat hambatannya sekian. Berapakah hambatan sebuah kawat atau sebuah bahan pada suhu sekian derajat atau misal 100 atau berapapun. Jadi, kalau ada pertanyaan bagaimana hubungan hambatan dengan suhu, jadi hambatan berbanding lurus dengan suhu. Artinya, ketika suhunya meningkat, hambatan juga akan semakin besar. Yang mana secara formula dapat dituliskan RT sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alfa dikali dengan delta T. Dengan RT ini artinya hambatan pada suhu T atau pada suhu tertentu. R0 di sini hambatan pada suhu mula-mula atau pada suhu 0. Alfa di sini artinya koefisien suhu. Sementara delta T, jadi delta T sini artinya kenaikan suhu. Jadi kalau pertanyaannya berapakah hambatan pada suhu tertentu, rumus yang digunakan yang ini. Nah, tetapi kalau pertanyaannya berapakah kira-kira kenaikan hambatan. Jadi kalau kenaikan hambatan, rumus yang digunakan delta R. Jadi delta R sini rumus sama dengan R0 kali alfa dikali dengan delta T. R0 artinya hambatan pada suhu mula-mula atau pada suhu 0. Alfa sini koefisien suhunya, delta T perubahan suhu. Jadi rumus hubungan hambatan dengan suhu ini hampir mirip dengan rumus pemuaian pada zat dan kalor. Oke, jadi supaya kalian lebih fasih, lebih paham bagaimana pengaplikasian rumus ini, mari kita silakan simak ke contoh soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soalnya. Mari kita telah dulu, ini termasuk hambatan pada suatu kawat penghantar atau hubungan hambatan dengan suhu. Sebuah resistor memiliki koefisien suhu. Nah, jadi dari kalimat pertama sudah ada kata koefisien suhu. Berarti soal yang dimaksud itu adalah hubungan hambatan dengan suhu. Berarti ada alfa yang nilainya katanya 0,001 per derajat Celcius, atau boleh kita tulis nanti 1 per 1000, sama aja. Jika diketahui hambatan resistor tersebut 1, kilo ohm pada suhu 0. Nah, berarti sini hambatan pada suhu 0 itu artinya R0. R0-nya katanya 1,5 kilo ohm. Katanya nilai hambatan pada suhu 80. Nah, berarti nilai hambatan diminta. Nilai hambatan artinya hambatan akhir. Nah, berarti diminta berapakah katanya nilai RT. Nah, kemudian delta T kita cek. Delta T kita suhu akhir kurang suhu awal. Akhirnya dia 80, awalnya dia 0. Mana tadi? Nih, awalnya dia 0. Jadi delta T sama dengan 80 dikurang dengan 0, berarti 80 derajat Celcius. Dengan demikian, berarti kita bisa mencari nilai RT. RT sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alfa dikali dengan delta T.
Nah, jadi R0 kita nilainya adalah 1,5, masukkan 1,5. 1 ditambah alfa, alfa kita katanya 0,001, atau biar gampang boleh tulis 1/1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Dikali dengan delta T kita 80. Nah, ini coret, ini coret. Berarti sama saja hasilnya 1,5. 1 ditambah 8/100 atau 2 angka belakang koma 0,08. Nah, berarti di sini sama saja artinya dengan 1,5 dikali 1 dikali 1,08. Oke, jadi silakan dicek berapa perkalian ini. 1,5 dikali 1,08. Nah, di sini hasilnya adalah 1,62. Satuannya adalah kilo ohm. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah option nomor C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan hambatan pengantar pada suhu 0 derajat Celcius adalah 100 kilo ohm. Nah, berarti sini masih berhubungan soal hambatan dengan suhu. Pada suhu 0 katanya hambatannya 100 kilo ohm. Jadi R0 itu sama dengan 100 kilo ohm. Jika pengantar itu mempunyai koefisien suhu, jadi apabila katanya alfa itu adalah nilainya 0,02, berarti 0,002 per derajat Celcius, kenaikan hambatan pengantar itu sampai suhu 100. Nah, berarti diminta berapakah katanya kenaikan hambatan. Berarti diminta berapa nilai delta R. Dengan catatan delta T itu nilainya katanya dari 100, dari 0 menjadi 100. Berarti delta T 100 dikurang dengan 0, berarti 100 derajat Celcius ya. Oke, jadi karena dimintanya delta R, rumus delta R yang kita ketahui bahwa delta R itu sama dengan R0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Jadi R0 kita itu adalah 100, alfa kita adalah 0,002, berarti saya tulisnya biar gampang 2/1000 dikali delta T kita juga 100. Coret 100, coret 0-nya 2, nah, coret lagi 1, coret lagi 1. Jadi sisanya 10 dikali 2, berarti hasilnya adalah 20. Jadi kenaikan suhu yang kenaikan hambatannya itu sebesar 20 kilo ohm. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Nah, di soal berikutnya, sebuah kawat silindris atau silinder itu mempunyai jari-jari R dan panjang L. Nah, sini ada kawat, ada panjang, nah, pasti nanti dialiri arus listrik sebesar I. Berarti yang dimaksud di sini soalnya adalah hubungan antara hambatan dengan atau pada sebuah kawat pengantar. Jadi hubungan hambatan pada sebuah kawat pengantar. Nah, jika baik maksudnya di sini apabila nilai R maupun L diperbesar 2 kali dan arus yang mengalir dipertahankan tetap. Ingat ya, arus yang mengalir dipertahankan tetap. Nah, sini dikatakan katanya arus yang mengalir dikatakan tetap. Oke, jadi arus yang mengalir itu dikatakan tetap. Pernyataan yang benar kira-kira. Nah, jadi di sini yang berubah, kita tahu bahwa hubungan R hubung pada kawat pengantar itu adalah rho dikali L per A. Cek yang berubah apa saja. Dari sebuah kawat silindris mempunyai jari-jari R dan panjang L, dialiri arus sebesar I. Nah, baik R maupun L diperbesar 2 kali. Nah, berarti R diperbesar 2 kali, L juga diperbesar 2 kali. Dengan demikian, dia tidak mengganti jenis kawat. Karena tidak mengganti jenis kawat, sehingga nilai rho pada kondisi 1 akan sama dengan rho pada kondisi 2. Jadi kalau ada dua kondisi seperti ini, kita gunakan perbandingan. Jadi R1, jadi R1, R1-nya dibanding dengan R2. R2 artinya kondisi sebelum kondisi setelah dirubah-rubah. Jadi ketika R dan L-nya dijadikan 2 kali. Jadi ini per rho dikali L per A juga. Nah, berarti ini yang L1A1, ini yang L2A2. Rho kita habis coret karena dia jenis kawat tidak diganti. Nah, berarti jadinya R1 dibanding dengan R2 itu sama dengan, di posisi dibalik, L1 per A1 dikali A2 dibagi dengan L2. Dengan catatan di sini A merupakan luas penampang, tapi kita belum punya luas penampang. Yang adanya cuma nilai jari-jari. Nah, berarti kita rubah dulu luas penampang menjadi rumus jari-jari.
Luas penampang kawat berbentuk lingkaran. Jadi A di sini gunakan A lingkaran. Berarti L1 per V R1 kuadrat dikali V R2 kuadrat per L2. V dengan V kita coret habis. Ini R1 yang mula-mula, ini yang R2. Oke, dengan demikian kita masukkan R1 per R2. Nah, L1 mula-mula panjangnya adalah L, jari-jarinya katanya adalah R dikuadratkan. Berikutnya katanya jari-jari dan L-nya dijadikan diperbesar jadi 2 kali. Nah, ini berarti R-nya jadi 2R dikuadratkan per L-nya dijadikan 2 kali, berarti 2L. L dengan L habis, berarti jadinya R1 dibandingkan dengan R2 sama dengan, nah ini udah habis kan, berarti langsung 2 kuadrat 4R kuadrat per R kuadrat. Di sini kali 2, berarti ini masih ada 2 lagi 1. R kuadratnya habis, coret sisa 2. Berarti tinggal kali silang, berarti R1 kali 1 berarti hasilnya R1 sama dengan R2 kali 2, berarti 2R2. Artinya nilai R1 itu merupakan 2 kali dari nilai R2. Dengan demikian di sini kita menemukan bahwa R1 itu lebih besar daripada nilai R2. Nah, sekarang kita cek di option. Yang pertama, resistansinya berkurang. Betul ya? Jadi resistansi setelah diganti itu berkurang karena R2 nilainya lebih kecil. Nah, jadi R2 nilainya lebih kecil daripada R1. Artinya dia berkurang setelah diganti nilai jari-jari dan panjangnya, nilai hambatannya menjadi lebih kecil. Maka ini betul, nomor A jawabannya. Daya listrik dirubah menjadi panas bertambah. Nah, sini kalau dia daya, kalau dia hambatannya berkurang, jadi di mana daya berhubungan dengan hambatan. Kalau dia gini, cukup dari rumus kita tulis ini. P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. P itu daya, I di sini kuat arus, R itu hambatan. Di sini dikatakan kuat arus atau I bernilai tetap. Dari sini kuat arus yang mengalir katanya tetap. Nah, berarti dengan demikian ini nggak mempengaruhi. Sehingga daya hanya dipengaruhi oleh hambatan. Hambatannya mengecil. Jadi R2 itu lebih kecil. Berarti karena hambatannya mengecil, berarti dayanya juga mengecil. Sementara di sini dikatakan dayanya bertambah, maka dia salah. Konduktivitas kawat-kawat berkurang, jelas salah karena jenis kawatnya tidak diganti. Nah, jadi beda potensial di ujung-ujung kawat bertambah. Nah, kalau pertanyaannya beda potensial diambil dari rumus ini. V sama dengan I dikali dengan R. Tadi di soal kita menemukan bahwa kuat arus itu nilainya tetap yang di sini tadi. Nah, berarti ini kita coret lagi. Sehingga beda potensial hanya sebanding dengan hambatan. Karena hambatan 2 mengecil, berarti tegangan beda potensial kedua juga mengecil. Sementara di sini dikatakan bertambah, maka dia salah. Resistansinya tetap, ya jelas berubah ya. Dikatakan tadi resistansi yang kedua itu lebih kecil dibandingkan dengan resistansi yang pertama. Maka dia nomor E juga salah. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor A. Oke, soal berikutnya. Dua buah konduktor listrik dengan bahan dan panjang yang sama. Di sini pertama dengan bahan dan panjang yang sama. Berarti yang sama tuh rho 1 sama dengan rho 2. Karena bahannya sama dibilang, kemudian panjang sama, berarti L1 sama dengan L2. Tetapi dengan perbandingan luas. Nah, berarti dikatakan A1 berbanding A2 itu dikatakan 1 berbanding 2. Dirangkai secara paralel. Nah, jadi dirangkai secara paralel, diberikan beda potensial pada kombinasi ini. Nah, ingat di sini dikatakan dirangkai secara paralel. Kalau dirangkai secara paralel itu memiliki nilai beda potensial yang sama. Karena sifat rangkaian paralel itu adalah tegangan sama atau beda potensial yang sama. Dengan demikian, V1 akan sama dengan nilai V2. Maka perbandingan daya yang dihasilkan, permintaannya daya. Nah, permintaannya daya, jadi daya kita tahu tadi rumusnya, daya pada soal sebelumnya kita nulisnya I kuadrat dikali dengan R. Apabila di soal yang diketahui adalah kuat arus, oke, kita gunakan I kuadrat. Tapi di soal kita diketahuinya ada beda potensial. Kalau ada beda potensial, rumus daya yang digunakan bukan yang ini, melainkan jadi rumus daya yang kita gunakan adalah P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R.
Jadi beda potensial kuadrat dibagi dengan R kalau di soal ada beda potensial dengan hambatan. Nah, dari sini kita menuliskan bahwa dia dikatakan dirangkai secara paralel. Jadi kalau dirangkai secara paralel memiliki tegangan sama. Otomatis beda potensial di sini tidak akan mempengaruhi. Berarti ini boleh kita abaikan nanti. Karena permintaannya berapakah katanya perbandingan daya 1 dengan daya 2. Oke, jadi kita bikin perbandingan. Jadi P1 berbanding dengan P2. P sama dengan, nah jadi kita udah punya rumus V kuadrat, V1 kuadrat per R1 per V2 kuadrat per R2. Jadi P1 per P2 itu akan sama dengan V1 kuadrat per R1. Nah, ini kita bawa ke atas sehingga dia posisinya dikali balik. Nah, berarti kali R2 dibagi dengan V2 dikuadratkan. Karena dia bersifat paralel sehingga memiliki tegangan yang sama. Jadi P1 sama dengan V2. Jadi kita coret. Nah, ini nggak ngaruh. Yang ada sekarang R. R sini hambatan. Hambatan di sini berhubungan dengan kawat pengantar. Karena sini ada kata bahan konduktor dengan bahan yang sama. Berarti berhubung dengan kawat pengantar. Sehingga R ini kita gunakan rumus hambatan kawat pengantar. R sama dengan, jadi tetap kita tulis P1 per P2 sama dengan R-nya itu adalah rho dikali L per A. Karena yang atas poin 2, maka rho 2 L2 kali dengan A2. Dibagi yang pertama R1. R1 berarti rho 1 L1 per A1. Oke, jadinya rumus yang kita dapatkan P1 per P2 itu akan sama dengan. Nah, jadi ini rho 1 L1A1 kita bawa ke atas. Nah, sehingga jadi posisinya jadi kali balik. Maka akan dihasilkan rho 2 dikali L2 per A2 ya. Ini A2 maksudnya. Kali A1 per rho 1 dikali dengan L1. Di soal kita diketahui bahwa rho 1 sama dengan rho 2, L1 sama dengan L2. Jadi kita coret ini habis. Jadi P1 per P2 itu nilainya akan sama dengan A1 per A2. A1 per A2 di soal sudah diketahui nilainya adalah 1 per 2. Jadi kita langsung aja masukin 1 per 2. Dengan demikian, perbandingan daya pada kuad pertama dan kuad kedua itu adalah 1 banding 2. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor A. Jadi kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.